Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwan Fauzi, NRP 20. Kali ini akan menjelaskan Introduction to PHP Framework. Jadi sebelum kita membuat web menggunakan Y Framework, maksudnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu PHP Framework, karena Y Framework itu berasal dari PHP Framework. Oke. Nah, jadi why use programming framework? Jadi tujuan kita menggunakan framework itu adalah yaitu mempercepat proses pengembangan aplikasi. Jadi menyederhanakan proses-proses umum seperti akses ke database, validasi masukan data, pengelolaan session, keamanan, dan lain-lain. Lalu, jika kita menggunakan framework, kita tidak perlu membuat kode program dari awal. Jadi itu salah satu enaknya kita menggunakan framework. Jadi di framework itu sudah disediakan template kodenya. Kita juga mengubah, tapi tidak terlalu banyak seperti kita membuat website sendiri gitu. Jadi sudah ada template-nya, kita tinggal mengubah sedikit-sedikit saja. Lalu struktur program yang teratur dan konsisten. Nah, framework ini menggunakan konsep MVC. Nah, apa itu MVC? MVC itu kepanjangan dari model view dan controller. Di sini saya jelaskan menggunakan gambar ya. Nah, ini gambaran. Jadi, semisal ada user nih. User ingin mengakses web yang berbasis MVC. Nah, user itu menggunakan controller atau mungkin kata lainnya input ya. Jadi menginputkan ke controller. Jadi user itu memasukkan permintaannya, keinginannya ke controller. Lalu dari controller ini itu akan memanipulasi model. Nah, model ini sendiri itu kata lainnya itu bisa dicontohkan seperti misalnya toko online ya. Toko online menggunakan MVC. Jadi model ini seperti database yang ada pada toko online. Misalnya di model ini ada data barang, lalu data akun. Nah, inilah model. Jadi controller itu akan manipulasi model, yang kemudian dari model ini akan diupdate ke view. Jadi akan diambil oleh view untuk dipresentasikan kepada user kembali. Jadi seperti itu ya sistem MVC. Jadi biasanya kan kalau web yang nggak menggunakan MVC kan langsung jadi satu aja kan, tidak memperdulikan view, controller, model tuh pokoknya langsung jadi. Dengan MVC ini akan lebih teratur gitu, karena kontrolnya terpisah. Jadi yang mengatur input user ke arah mana itu akan diatur di controller, model juga dipisah, dan view juga dipisah. Jadi lebih termanajemen untuk mendevelop web menggunakan MVC. Jadi seperti itu. Lalu lebih mudah mengelola kode program dari sebuah aplikasi lah, terutama untuk aplikasi yang dikerjakan dalam tim atau aplikasi yang dikembangkan secara berkelanjutan. Nah, kenapa demikian? Karena framework ini kan sudah saya bilang ya, seperti sebelumnya itu terstruktur gitu. Jadi sudah terstruktur, ada strukturnya, lalu karena terstruktur itu lebih mudah di-develop, lebih mudah dikembangkan ketimbang kita membuat stretch dari awal gitu kan. Karena sudah saya jelaskan tadi ya, karena menggunakan konsep MVC, lalu juga mempercepat proses pengembangan aplikasi, maka cocok sekali jika dikerjakan dalam tim, dan juga jika kita kembangkan secara berkelanjutan. Lalu yang terakhir itu terdapat banyak extension atau modul untuk mengembangkan aplikasi dengan cepat dan mudah. Jadi semisal extension untuk upload file. Misal saya yang pernah pakai itu misalnya extension untuk mengirimkan email. Jadi misalnya jika developer itu ingin membuat webnya itu bisa mengirimkan email, itu nanti tinggal pasang extension saja gitu. Kita tidak perlu ngoding-ngoding lagi. Kita hanya tinggal memasang extension. Dan seperti itulah enaknya menggunakan framework. Nah, di sini dijelaskan ya, framework itu ada banyak, nggak cuma Y saja ya, seperti tutorial sini. Jadi yang PHP itu kayak yang terkenal. Yang terkenal tuh contohnya ini, CodeIgniter, Laravel ini terkenal sekali ya. Sekarang nomor 1 Laravel. Y2 yang kita bahas sekarang, Falcon dan Zen. Jadi untuk Falcon sama Zen ini saya masih kurang familiar, tapi sepertinya ini kayak framework yang sudah lama gitu, sudah lawas.
Y2 itu juga aslinya sudah lawas. Nah, yang populer ini Laravel sekarang. Jadi banyak yang menggunakan. Lalu dari PHP itu juga ada yang berbasis Python. Django, Pyramid, Flash, Falcon, Scenic. Ada yang full stack, Micro Framework, dan Asynchronous. Lalu ASP. ASP ini dikembangkan oleh Microsoft ya. ASP.NET. Jadi ada itunya sendiri, IDE sendiri juga. Lalu untuk Java ini Spring. Nah, JavaScript ini ada banyak ya, AngularJS, Node.js, Meteor.js, Vue.js, React.js, dan mungkin masih ada lagi. Lalu Ruby juga ada, Ruby on Rails. Jadi seperti itu ya, framework itu banyak. Jadi nggak cuma dari berbasis PHP saja, Python juga ada, ASP ada, Java ada, dan sebagainya. Namun kali ini kita lebih fokus ke berbasis PHP, yaitu Y2. Nah, apa itu Y2? Nah, Y2 itu merupakan PHP framework berperforma tinggi. Nah, ini salah satu kelebihannya ya. Berperforma tinggi untuk pengembangan aplikasi web berskala besar dengan cepat. Dengan Y2 ini memungkinkan proses pengembangan aplikasi web menjadi jauh lebih cepat. Nah, Y2 ini dapat digunakan untuk mengembangkan segala macam jenis aplikasi web, termasuk portal, forum, content management system atau CMS, e-commerce system, dan lain sebagainya. Nah, Y itu sebenarnya nggak cuma sekedar nama, tapi itu singkatan, yaitu Yet It Is. Yes, is karena slogannya ya karena berdasarkan ini ya, is it fast, is it secure, is it professional, is it right for my next project, dan jawabannya yes it is. Itulah asal-usul namanya. Lalu berapa fitur-fitur dari Y, yaitu predefined schema for the user table. Jadi udah ada skemanya dari user table. Jadi udah otomatis dibuat ya untuk table usernya. Lalu user login dan registration form itu sudah terbuat ya dari pas kita buat project dari awal itu sudah dibuatkan fungsionalitas login, registration, dan formnya juga. Lalu forgot password functionality ini juga sudah langsung ini ya ada. Lalu separate front end and back end domains. Nah, ini kalau salah satu kelebihan Y. Jadi di Y ini ada dua template basic dan advance, dimana advance itu memiliki domain front end dan back end. Nah, itu apa nanti saya akan jelaskan di video berikutnya ya. Lalu ada automatic code generation for models, controllers, and view. Jadi ini juga kalau salah satu kelebihan Y ya. Jadi di Y itu ada yang namanya G. G itu akan membantu kita dalam mendevelop website kita. Seperti kita ingin membuat model, controller, view, kita tinggal memasukkan nama saja, nanti akan otomatis terbuat gitu model, control, dan view-nya menggunakan G. Untuk penjelasan G juga kedepannya akan saya jelaskan ya di video berikutnya. Lalu built-in integration with Twitter Bootstrap and mobile first design. Lalu ada robust widget and helper for data presentation, etc. Jadi masih banyak fitur-fitur dari Y. Ini tadi MVC sudah saya jelaskan ya. Ini dijelaskan lagi. Jadi menggunakan konsep MVC yaitu model tadi mempresentasikan data beserta aturan-aturan mainnya, jadi seperti database. Nah, view ini berisi elemen-elemen yang digunakan untuk berinteraksi dengan user, seperti teks, form, masukan, dan lain-lain. Jadi intinya yang dipresentasikan ke user itu adalah view, jadi bagian view. Untuk bagian model itu bagian kayak back end-nya gitu. Controller merupakan agen yang bertugas mengelola komunikasi antara model dan view. Jadi controller ini kayak mengatur jalannya input user dan mengatur juga bagaimana model dan view itu dipresentasikan ke user. Nah, ini juga mengaplikasikan front controller yang disebut application. Jadi di sini ada application ya. Nah, front controller ini bertugas untuk menerima request dari user dan meneruskannya ke controller yang sesuai. Jadi kalau di ini inputan user itu diterima dari application baru ke controller seperti itu. Kemudian kebutuhan. Jadi Y2 ini karena Y2 adalah PHP framework, maka pengetahuan tentang bahasa PHP itu sangat dibutuhkan. Jadi itu salah satu ini ya requirement untuk menggunakan Y. Lalu juga pengetahuan tentang HTML dan CSS ini pasti ya, karena di web itu tidak jauh dari HTML dan CSS. Karena ini nanti akan berhubungan dengan view kita.
Lalu di dua itu adalah framework yang murni menggunakan konsep Object Oriented Programming, sehingga pengetahuan tentang OOP itu akan sangat membantu bagi pengembang aplikasi dalam memanfaatkan I2 framework. Jadi konsep OOP ini sangat dibutuhkan di I. Jadi seperti inheritance, abstraction, encapsulation, dan lain sebagainya. Jadi itu ada gitu di dan itu sangat dibutuhkan jika kalian ingin menggunakan I agar kalian bisa mendevelop web I dengan baik, jadi dengan maksimal. Oke, jadi ini ya, di video kali ini saya akan menjelaskan daftar isinya ini. Jadi nanti video berikutnya tuh akan saya jelaskan mengenai instalasi. Oke, jadi sekian dari saya. Bila ada yang kurang atau ada yang salah mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.